Malaysia iri dengan timnas Indonesia yang semakin mendunia. Kisah kebangkitan Garuda yang menyulut api kecemburuan di negeri jiran. Malaysia iri dengan timnas Indonesia yang semakin mendunia. Kisah kebangkitan Garuda yang menyulut api kecemburuan di negeri jiran. Jakarta, 24 Mei 2025. Saat mata dunia perlahan mulai tertuju pada Asia Tenggara, hanya satu bendera yang berkibar paling tinggi di antara yang lain, merah dan putih. Timnas Indonesia kini bukan hanya sekadar tim sepak bola nasional, ia telah menjelma menjadi simbol revolusi olahraga, kebangkitan harga diri, dan harapan baru bagi kawasan ASEAN. Dan di balik kejayaan ini, sebuah kabar panas menyeruak dari seberang Selat Malaka. Malaysia disebut-sebut semakin iri melihat dominasi dan ketenaran Indonesia di kancah internasional. Garuda terbang tinggi, dunia mulai melihat. Timnas Indonesia kini bukan lagi tim mediocre seperti satu dekade lalu. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih-pelatih kelas dunia seperti Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, skuad Garuda menjelma menjadi kekuatan baru Asia yang disegani. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menumbangkan tim-tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Jerman dalam laga uji coba sensasional. Memperkuat skuad dengan pemain-pemain kelas Eropa seperti Victor Gyökeres, Joel Piroe, Sandy Walsh, dan Pascal Struijk. Menjadi tuan rumah turnamen elit Asia yang menarik perhatian FIFA dan AFC. Tak heran jika banyak media luar negeri mulai menyebut Indonesia sebagai rising giant of Asian football, raksasa yang selama ini tertidur dan akhirnya terbangun. Stadion-stadion pun penuh sesak, tiket laga Garuda habis dalam hitungan menit, dan jersey timnas laku keras di berbagai negara. Bahkan, akun resmi FIFA berkali-kali menyorot kehebohan fans Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Malaysia diam-diam gigit jari. Namun di saat Indonesia berjaya, Malaysia justru terjebak dalam kebingungan dan stagnasi. Proyek naturalisasi mereka tertatih-tatih, prestasi stagnan, dan animo supporter menurun. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bahkan disebut-sebut mulai merasa frustasi karena timnas Indonesia yang dulunya menjadi bahan ejekan kini melesat jauh bak roket. Media Malaysia seperti Berita Harian dan Utusan Malaysia mulai menyoroti jurang kesenjangan sepak bola antara Malaysia dan Indonesia. Dalam salah satu artikel, seorang pengamat sepak bola Malaysia, Muhammad Razali, mengungkapkan dengan nada getir, "Dulu kami selalu merasa lebih unggul. Sekarang kami hanya bisa menonton Indonesia dari kejauhan, iri dan takut." Kecemburuan ini memuncak ketika Indonesia berhasil mendatangkan bintang-bintang Eropa seperti Gyökeres dan Michael Bakker, dua penyerang kelas atas yang dulunya dikaitkan dengan klub Premier League. Kehadiran mereka bukan hanya memperkuat timnas Indonesia, tapi juga membuat Malaysia terlihat ketinggalan zaman dalam hal strategi pengembangan tim nasional. FAM dalam tekanan, supporter mulai bertanya. Federasi Sepak Bola Malaysia kini mulai menerima tekanan dari dalam negeri. Supporter Harimau Malaya ramai-ramai membandingkan pendekatan Indonesia dan Malaysia. Di media sosial, tagar belajar dari Indonesia sempat menjadi trending topik di Twitter Malaysia. "Kenapa Indonesia bisa, kita tidak?" tulis seorang netizen Malaysia dengan akun Abang Ultras. "Kalau kalian tidak mampu bikin Malaysia bangga, minimal tiru Indonesia," kecam lainnya. Muncul pula desakan agar Malaysia membentuk program naturalisasi besar-besaran seperti Indonesia. Namun, beberapa pihak khawatir bahwa mereka tak akan bisa menarik pemain Eropa berkualitas karena nama Malaysia tak cukup kuat. Bahkan, seorang legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir,
mengatakan dalam wawancara panas, "Jujur saya iri. Indonesia telah menciptakan revolusi. Jika Malaysia terus begini, kita akan selamanya tertinggal. Mereka bukan lagi rival kita. Mereka sudah di level atas. Pertandingan yang tak jadi, tanda ketakutan?" Rasa inferioritas ini makin terasa ketika FAM secara mengejutkan menolak tawaran laga uji coba dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Meski sempat dirumorkan akan jadi laga panas yang ditunggu-tunggu, FAM memilih mundur dengan alasan teknis. Namun para pengamat menilai ini adalah bentuk ketakutan terselubung. Malaysia tidak siap dipermalukan di hadapan dunia, tulis kolumnis olahraga The Star, menyinggung potensi kekalahan telak di laga persahabatan tersebut. Bahkan, rumor yang beredar menyebutkan bahwa internal FAM sendiri panik ketika melihat komposisi skuad Garuda dipenuhi pemain-pemain top Eropa yang sedang on fire. Sementara Harimau Malaya hanya mengandalkan pemain lokal dan naturalisasi yang kurang greget. Indonesia bukan lagi rival, tapi inspirasi. Mantan pemain Malaysia, Safes Ali, dalam sebuah wawancara emosional, bahkan mengakui bahwa Indonesia telah menjelma menjadi panutan, bukan lagi sekadar lawan. "Saya iri, tapi juga bangga pada saudara serumpun kita. Mereka telah membuktikan bahwa dengan visi dan tekad, segalanya bisa dicapai. Sekarang Malaysia harus mengejar, bukan mengejek." Penutup, Garuda di langit, harimau di bayang-bayang. Indonesia kini terbang tinggi, bukan hanya secara performa, tapi juga secara citra global. Ketika dunia mulai mengakui kekuatan baru dari Asia Tenggara, hanya satu tim yang mereka sebut, Timnas Indonesia. Sementara itu, di seberang Selat Malaka, Malaysia harus menelan pil pahit. Mereka bukan lagi pemimpin kawasan. Mereka kini menjadi penonton dalam kebangkitan spektakuler Sang Garuda. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah rivalitas panjang antara dua bangsa serumpun ini, rasa iri itu tidak lagi bisa disembunyikan. Malaysia cemburu. Malaysia kagum. Tapi yang terpenting, Malaysia tahu Indonesia kini telah mendunia. Dan itu tak bisa mereka pungkiri lagi.